Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mr. Ryan. Halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Perkenalkan saya Hansel Gustav Gor. Saya Veriska Pratiwi. Saya Intan Rahma Firdaus. Kami di sini akan mempresentasikan tentang morfosintak. Kami akan memulai dari sintak terlebih dahulu. Nah, untuk sintak kali ini kita akan membahas tentang types of syntactic operation. Nah, di sini operasi sintaksis dapat bermacam-macam jenisnya, yang terlihat pada jenis kalimat yang berbeda dan perbedaannya berkaitan dengan proses tata bahasa yang terjadi yang berbeda yang diterapkan dalam derivasi kalimat yang berbeda juga. Misalnya, operasi sintaksis pada kalimat majemuk berbeda dengan operasi sintaksis pada kalimat kompleks atau komplementasi dan relativisasi. Hal ini juga menjelaskan tentang kemunculan kategori sintaksis tertentu dalam struktur kalimat. Spesifik dalam derivasi, kalimat operasi sintaksis berdasarkan nilai semantik. Kategori sintaktis memutuskan kategori mana yang harus muncul dan tidak boleh ada dalam struktur kalimat. Seperti yang terjadi dalam contoh berikut. Yang pertama, terdapat contoh Madhu pushed at an hill down road and CDS Army uniform in, atau artinya Madhu mendorong dan menurunkan seragam tentara CDS yang digulung ke bawah. Yang kedua, terdapat contoh Madhu pushed and down the hill rolled at the CDS in Army uniform, atau artinya Madhu mendorong dan menuruni bukit menggulung CDS dengan seragam tentara. Nah, pada kalimat tersebut, operasi penggabungan berlangsung dengan cara berbeda, di mana objek CDS ini tadi disubkategorikan oleh verba pertama dan tidak muncul dalam domain lokal verba tersebut. Ini muncul di klausa kedua, tetapi menciptakan ketergantungan jarak jauh dalam sikap ini. Pengamatan penting adalah ruang semantiknya. Sepenuhnya, hal ini menandakan kejadian tersebut, bukan CDS. Dalam operasi ini, nilai spasi CDS telah diubah. Hal ini terlihat secara terang-terangan hanya pada kalimat operasi. Hal ini terlihat secara terang-terangan hanya pada kalimat koordinatif, namun secara terselubung terdapat pada kalimat sebelumnya sebagai objek. Tindakan penggabungan ini menciptakan ruang semantik yang berbeda. Dan dari analisis ini disadari bahwa operasi sintaksis diterapkan secara berbeda dalam kalimat yang berbeda dan tindakan penggabungan berbeda menghasilkan ruang semantik yang berbeda pula. Artinya, operasi adalah suatu tindakan untuk menciptakan ruang semantik dalam kalimat. Oleh karena itu, penggabungan sintaktis bukanlah kombinasi sederhana dari objek sintaksis, tetapi didasarkan pada tindakan tertentu yang menghasilkan makna tertentu, dan makna tersebut tercipta ruang semantik dalam derivasi sebuah kalimat. Yang kedua, ada functions of syntactic operations. Fungsi sintaksis itu bergantung pada struktur. Jadi perspektif fungsional, deklaratif membuat pernyataan, interrogatif mengajukan pertanyaan. Jadi kehebatannya terletak pada kenyataan bahwa seperti dalam contoh bahasa Inggris ini, bentuk pertanyaan terkait dengan bentuk ujaran, dan dalam hal ini dicapai melalui manipulasi sintaksis yang disebut dengan inversi subjek-subjek. Atau bahasa Inggris juga memiliki cara lain untuk menyusun pertanyaan. Ini tuh termasuk menetapkan pola intonasi tertentu pada struktur deklaratif, tapi di sini kami tidak akan membahas kemungkinan lain yang ada di sini. Jadi secara umum kalimat aktif dan pasif itu memiliki arti yang sama. Jadi mengapa sintaksis bahasa Inggris menyediakan versi aktif dan pasif dalam sebuah kalimat? Perhatikan kutipan dari Odalis Peres ini. Peres gave up an infield single to Barry Bonds before getting Andreas Galarraga on another infield pop up for the final out. Peres re-engaged Hernandez as he was walking off the field, triggering the ejection. He was also ejected June 13th against the Cleveland Indians at Jacobs Field. Peres adalah, dalam kutipan tadi, Peres adalah subjek tata bahasa dari dua kalimat pertama, yaitu he yang menunjukkan Peres tadi, subjek tata bahasa dari kalimat ketiga, he tadi. Jadi he pada klausa sematan pada kalimat kedua juga merujuk pada Peres. Dari 4 kata kerja yang dicipta miring tadi, itu 3 kata kerja yang pertama adalah aktif dan ketiganya menggunakan Peres atau he sebagai subjek. Jadi Peres menyerah, Peres terlihat kembali dan dia berjalan.
Lalu, mari kita lihat pada kalimat terakhir seperti yang ditulis aslinya atau diulang pada nomor 1 di bawah dan sebagai kalimat aktif pada nomor 2. Nomor 1, dia juga dikeluarkan pada 13 Juni saat melawan Cleveland Indians di Jacob Fields. Yang nomor 2, seorang wasit mengusirnya pada tanggal 13 Juni saat melawan Cleveland Indians di Jacob Fields. Jadi, menggunakan struktur pasif pada kalimat terakhir dari bagian yang dipublikasikan memungkinkan penulis untuk tetap fokus pada peres. Alasannya adalah karena dalam bahasa Inggris subjek cenderung menjadi topik kalimatnya atau pusat perhatiannya. Jadi memasukkan wasit ke dalam bacaan sebagai subjek tata bahasa dari kalimat ketiga akan menghilangkan fokus dari peres itu. Hal itu akan membuat wasit menjadi topik dari kalimat tersebut. Jadi bagian ini berbicara tentang pemahaman struktur kalimat. Bagian ini menyoroti perbedaan antara memberi label pada kata-kata dan memahami seluruh struktur kalimat. Program komputer pandai memberi label, tetapi memahami struktur kalimat secara keseluruhan lebih sulit. Pengurai tingkat lanjut menggunakan aturan membuat diagram berlabel yang menunjukkan bagaimana kata-kata cocok bersama dalam sebuah kalimat. Seperti gambar yang sudah tertera di sini ada kalimat that ran show the wolf. Jadi kalau kita bedah seperti yang pada gambar, jadi bagian ini berbicara tentang pemahaman struktur kalimat. Bagaimana ini menyoroti perbedaan antara memberi label pada kata-kata dan memahami seluruh struktur kalimat. Program komputer ini pandai memberi label, tetapi memahami struktur kalimat secara keseluruhan itu lebih sulit pastinya. Pengurai tingkat lanjut menggunakan aturan untuk membuat diagram berlabel, yang menunjukkan bagaimana kata-kata cocok bersama dalam sebuah kalimat. Summary-nya adalah aturan-aturan yang mengatur konstruksi kalimat adalah tata bahasa suatu bahasa. Ilmu yang mempelajari struktur kalimat disebut sintaksis. Tergantung pada formatnya, referen adalah NP, noun phrase atau kata benda, dan referen adalah FP, verb phrase, kata kerja. Penutur dari setiap bahasa dapat menghasilkan sejumlah besar kalimat berdasarkan sejumlah aturan penggabungan kalimat yang terbatas. Ada 2 jenis aturan tata bahasa. Aturan struktur kata dan fungsi tata bahasa. Aturan struktur kata menghasilkan struktur komposisi yang mendasarinya. Oke, operasi sintaksis mengubah satu struktur komponen menjadi struktur komponen lainnya melihat struktur komposisi yang mendasari dapat menangkap kesamaan tak terduga. Dalam beberapa hubungan menetapkan struktur yang mendasari membantu memperjelas aspek-aspek tertentu dalam makna serta hubungan tata bahasa dan fonologi tertentu antar kalimat. Untuk menjelaskan bagaimana pembicara menghubungkan 2 struktur satu sama lain, misalnya, Martha tidak percaya pada pembicara dan Martha tidak percaya pada pembicara, diusulkan oleh ahli tata bahasa menjadi sebuah aturan dalam bahasa Inggris yang mengubah struktur kalimat dasar menjadi. Oke, kali ini kami akan melanjutkan ke bagian morfologi. Di sini saya pertama kali akan membahas tentang morphology of different language atau perbedaan bahasa tentang morfologi. Yang pertama itu ada morphological typology. Jadi cara penggunaan morfem untuk mengubah makna dapat bervariasi antar bahasa. Namanya adalah tipologi morfologi. Apa itu tipologi morfologi? Tipologi morfologi adalah metode yang digunakan oleh para ahli bahasa untuk mengklasifikasikan bahasa menurut struktur morfologinya. Meskipun berbagai jenis klasifikasi telah diidentifikasi, mari kita lihat metode klasifikasi yang umum, yaitu ada 3. Yang pertama isolating, yang kedua agglutinating, dan ketiga infleksional. Apa sih isolating itu? Jadi, bahasa Mandarin adalah bahasa dengan morfologi terpisah, di mana setiap kata menjadi satu morfem yang berbeda. Bahasa yang terpisah tidak memiliki morfologi derivasional dan infleksional. Dengan menggunakan kata-kata tertentu, bahasa Tionghoa mengekspresikan konten tertentu yang dapat diekspresikan oleh bahasa infleksi dengan imbuhan infleksi. Contohnya, dalam bahasa Mandarin itu ada kalimat, contohnya ada wogang yao geni yai becha, atau dalam bahasa Inggrisnya, I just will give you that 1 cup tea. Atau, I am about to bring you a cup of tea. Yang kedua adalah isolating. Sementara dalam bahasa Inggris memiliki 6 kata yang berbeda, yaitu ada he, she, him, her, them, and they. Bahasa Tionghoa hanya menggunakan 1 kata, meskipun dapat menunjukkan keberagaman dengan 1 kata saja. Kalau dalam bahasa Vietnam,
lebih dekat dengan model monografi yang mewakili bahasa-bahasa yang jauh daripada bahasa Mandarin. We atau kita adalah bahasa Vietnam untuk Ching and Roy dalam kata jamaknya. Seperti dalam bahasa Mandarin, bahasa Vietnam tidak memiliki tanda bentuk untuk kata kerja, tanda huruf besar atau kecil untuk kata benda dan kata ganti. Dan pembagian angka juga tidak menggunakan tanda baca. Atau meskipun dapat menggunakan kata yang sama untuk mengekspresikan beberapa bentuk. Beberapa bahasa yang cenderung mengurangi morfologi infleksi masih menggunakan morfologi turunan untuk memperluas kosakata mereka secara ekonomis. Contoh dalam bahasa Vietnamnya adalah hitoi dena, bantoi, chungtoi, atau lambai. Yang dalam bahasa Inggrisnya itu adalah when I come house friend, itu adalah plural. I begin to lesson. Atau dalam kalimatnya adalah when I came to my friend's house, we began to do lessons. Yang ketiga adalah agglutinating, atau dalam bahasa Mandarin adalah bahasa dengan morfologi terpisah, di mana setiap kata menjadi satu morfem yang berbeda. Jadi bahasa yang terpisah tidak memiliki morfologi derivasional dan infleksional. Dengan menggunakan kata-kata tertentu, bahasa Tionghoa mengekspresikan konten tertentu yang dapat diekspresikan oleh bahasa infleksi dengan imbuhan infleksi. Sementara dalam bahasa Inggris memiliki 6 kata yang berbeda. Yang sudah saya sebutkan tadi ada she, he, him, her, them, and they. Jadi bahasa Tionghoa hanya menggunakan satu kata, meskipun dapat menunjukkan keragaman dengan satu kata tadi. Contohnya adalah dalam bahasa Mandarin, bahasa Tionghoa itu ada Herkes Ben University Ye Bahasa Yacak Insanior. Atau dalam bahasa Inggris itu adalah Everyone believe that I will start university. Inflection sendiri merupakan perubahan yang menandakan fungsi tata bahasa dari kata benda, kata sifat, kata keterangan, dan kata ganti. Misalnya, kata benda jamak, bentuk kata kerja. Dengan kata lain, morfem infleksional digunakan untuk membuat varian bentuk kata untuk menandakan informasi gramatikal tanpa mengubah arti kata. Safik infleksional hanya memiliki arti gramatikal dan tidak dapat mendahului safiks turunan. Banyak bahasa memiliki persediaan morfem infleksi yang besar, seperti pada bahasa Finlandia, Rusia, dan Jerman memiliki sistem infleksi yang rumit. Sebaliknya, selama berabad-abad, bahasa Inggris telah kehilangan sebagian besar infleksinya. Hingga pada saat ini, bahasa Inggris hanya memiliki 8 infleksi yang tersisa, yaitu 2 untuk kata benda, 4 untuk kata kerja, dan 2 untuk kata sifat. Ketika kata benda, kata kerja, dan kata sifat baru ditambahkan ke dalam bahasa Inggris, atau ketika anak mempelajari kata-kata baru, kata-kata tersebut sangat mungkin mengalami infleksi seperti contoh yang tercantum. Dan dengan demikian, ke-8 morfem infleksi dalam bahasa Inggris dikatakan produktif. Berikut adalah contoh gramatikal dari 8 infleksional yang terdapat dari bahasa Indonesia. Nah, untuk gramatikal, daftar morfem infleksional ini dapat berfungsi sebagai kunci untuk mengenali kata-kata kelas bentuk. Meskipun bentuk infleksinya bermacam-macam, paling sering berupa prefiks dan safik. Mereka ini digunakan untuk mengekspresikan kategori tata bahasa yang berbeda. Misalnya, infleksi S di akhiran dog menunjukkan bahwa kata benda tersebut merupakan kata benda jamak. Kemudian untuk infleksi S yang sama di akhir kata run atau berlari menunjukkan bahwa subjeknya adalah orang ketiga tunggal, she atau he. Kemudian infleksi kata id sering digunakan untuk menunjukkan bentuk lampau, mengubah walk menjadi kata walked and listen menjadi listened. Dengan cara ini, infleksi digunakan untuk menunjukkan kategori tata bahasa seperti tenses, orang, dan angka. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kata yang dimaksudkan sebagai subjek dan kata yang menjadi objek. Untuk gramatikal, beberapa kata ganti bahasa Inggris mempunyai bentuk ketiga pada kasus objektif. Pada tabel 28, kita dapat membandingkan paradigma kata ganti orang pertama dan orang ketiga dalam bahasa Inggris. Kata ganti orang pertama menunjukkan bahwa 3 bentuk kasus berbeda dalam bentuk tunggal dan 3 bentuk jamak. Kata ganti orang ketiga memiliki bentuk maskulin, feminim, dan netral yang berbeda dalam bentuk tunggal. Tetapi
Dalam bentuk jamak, tidak ada perbedaan gender. Bentuk tunggal netral tidak memiliki bentuk berbeda untuk kasus-kasus umum dan objektif. Kemudian, di sini terdapat tabel 28 tentang paragigm for first and third person pronoun in English. Aglutinasi dan bahasa infleksional, dan beberapa bahasa sulit untuk diklasifikasikan. Namun, perbedaan antara infleksional, isolating, dan aglutinasi berguna dalam mengkarakterisasi bahasa berhubungan dengan sistem morfologinya. Ini menyoroti penggalian informasi penting seperti frekuensi kata, distribusi, dan spesialisasi. Konsep kolokasi, pola kata-kata yang sering muncul bersama, diperkenalkan pembahasannya meliputi menemukan kata-kata yang spesifik dan umum digunakan, membandingannya dengan kata-kata yang kurang umum. Teks ini juga mempertimbangkan penggunaan kata-kata ini untuk pembelajaran bahasa. Kemudian, teks ini mengeksplorasi bagaimana korpora membantu mengidentifikasikan kolokasi dan memperkenalkan penandaan kata dengan kategori leksikal. Metode penandaan otomatis menggunakan kamus referensi dijelaskan sebagai solusi untuk pekerjaan manual. Dengan menekankan adanya pentingnya konteks dalam kategori kata, teks ini membahas penggunaan kata-kata ini dalam membuat bahan ajar dan sistem pengenalan suara otomatis. Kesimpulannya, buku ini menunjukkan bahwa menganalisis bahasa dan memahami distribusi kata dapat membantu dalam memilih kata untuk pembelajaran bahasa dan mengembangkan teknologi pemrosesan bahasa alami. Akhir kata, morfem terikat dapat menandai kata benda untuk informasi seperti member. Misalnya, morfem terikat dapat berupa imbuhan, awalan atau akhiran, infix, dan circumfix. Serangkaian proses morfologi yang digunakan untuk menambah kosakata suatu bahasa dapat mencakup penggabungan, reduplikasi, afiksasi, dan pemandekan. Sesuai kata-kata dengan pengucapan dan proses morfologi Anda, sistem infleksi seperti bahasa Vietnam, bahasanya memiliki satu morfem per kata. Sistem aglutinatif, misalnya bahasa Turki, memiliki imbuhan yang berbeda. Studi korpus berguna untuk mengungkap distribusi kategori kata dan morfem, serta kata dan morfem tertentu dalam genre teks yang berbeda. Informasi ini dapat berguna dalam desain sistem pengenalan suara otomatis. Kata-kata dalam korpus dapat secara otomatis ditandai untuk kategori leksikal, meskipun beberapa putaran penandaan diperlukan untuk menandai semua kata. Oke, terima kasih. Terima kasih Mr. Ryan untuk presentasi kali ini. Sudah cukup, presentasi sudah selesai. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Have a nice day.